Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pertemuan yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan apa yang diberikan Allah atau dapat melaksanakan apa yang diberikan Allah, yaitu berupa nikmat-nikmatnya, sehingga nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat kesehatan. Jadi anak-anak sekalian, ya syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang melekat pada diri kita ini dapat kita laksanakan dan dapat kita implementasikan dengan baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu kepada kita apabila kita betul-betul menggunakan nikmat tersebut dengan baik dan benar. Tetapi Allah juga akan murka kepada kita apabila nikmat yang diberikan kepada kita ini kita tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat mempergunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. Anak-anak sekalian yang saya hormati, tempo yang lalu kita sudah belajar tentang masalah etika profesi, okay? Ya. Ini. Ya. Etika profesi yang kemarin kita belajar sama-sama itu. Ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan etika, perbedaan etika, kemudian juga perbedaan etika, akhlak dengan moral. Nah, kita kemarin belajar yang semacam itu. Kemudian juga kita sudah jelaskan arti daripada profesi, profesional, dan pekerjaan itu sudah kita sampaikan. Sekarang lebih lanjut atau akan kita dalami berkenaan dengan masalah etika profesi itu adalah gini. Nah, ini manusia itu mempunyai banyak kecerdasan. Ya. Jadi manusia kita ini, ya, kita semua ini mempunyai dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak kecerdasan yang dinamakan dengan multiple intelligence. Ya. Manusia mempunyai banyak kecerdasan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah intellectual quotient. Ya. Intellectual quotient itu adalah kecerdasan intelektual. Nah, ini ya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual itu adalah anak sekalian, kecerdasan yang sangat berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan diri. Ya. Makanya sekarang itu ada istilah mungkin hak intelektual, hak paten intelektual dan sebagainya. Nah, itu karena manusia berkreasi, ya, di dalam kreativitasnya itu maka dia punya semacam produk atau apa. Nah, ini dijadikan semacam hak atau kekayaan intelektualnya. Maka kalau semua manusia atau kita mau
menimba ilmu hak kekayaan intelektual itu, sekarang itu ada undang-undangnya dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi kekayaan atau kecerdasan intelektual atau intellectual quotient itu adalah kecerdasan intelektual yang sangat berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan diri. Yang namanya atau singkatannya IQ. IQ. Nah, ini kecerdasan yang pertama. Yang kedua adalah EQ, emotional quotient, atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan yang sangat berguna untuk memahami atau mengenal diri dan orang lain, serta untuk membangun hubungan sosial atau modal sosial. Nah ini ya, jadi kita punya yang namanya emotional quotient. Ya, inilah kecerdasan yang dapat kita gunakan untuk mengenali diri kita, untuk mengenali lingkungan kita, mengenali orang lain, ya. Dan ini, ya, ilmu ini sebagai modal sosial kita untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya yang dimaksud dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga yaitu namanya spiritual quotient. Nah, kecerdasan spiritual. Ini ya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Adalah kecerdasan yang sangat berguna untuk memahami atau mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan. Kesadaran ini, anak sekalian, kesadaran merupakan kesadaran yang tak terbatas. Dan ini adalah untuk memupuk modal spiritual kita. Ini ya, jadi inilah tiga kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan ke dunia ini ya sebagai seorang muslim dan muslimah, ya tentunya kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yaitu kecerdasan yang namanya intellectual quotient, kecerdasan intelektual, kemudian emotional quotient, kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, ini anak sekalian ya. Oke. Nah, sekarang anak sekalian, oke. Ya, oke, saya lanjut. Oke. Oke. Apa korelasinya dengan etika? Ya. Apa korelasinya dengan etika? Oke. Ya. Oke, ini. Ya. Kajian etika itu anak sekalian, ya, itu sebagaimana yang kita pelajari, etika itu mengkaji tentang masalah konsep, teori, penjelasan yang logis, mana yang baik, mana yang tidak, tentang perilaku manusia. Ya, itu kan etika yang kita kemarin. Nah, sekarang apa? Yang lebih penting tentang kajian etika itu adalah
proses transformasi diri menuju tingkat-tingkat kematangan emosi dan kesadaran tinggi yang lebih tinggi. Nah, ini loh. Ya. Jadi apa? Konsep dan teori atau penjelasan logis mana yang baik dan yang mana tidak, inilah harus diimplementasikan, ditransformasikan diri kita. Bagaimana proses ini agar lebih matang dan bagaimana agar supaya emosi kita, kesadaran diri kita ini jauh lebih tinggi. Dengan adanya konsep yang kita pahami itu. Ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya, transformasi itu mungkin barangkali al-muhasabah. Ya. Nah, ini ya, muhasabah. Ini yang paling penting anak sekalian ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini. Perilaku yang etis akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etika seseorang. Ini ya. Oke. Artinya gini ya sekalian. Ya. Perilaku yang etis akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etika seseorang. Jadi gini, bagaimana kesadaran spiritual seseorang itu ya, agar supaya betul-betul kita ini selalu berperilaku yang etis. Hal itu tidak lain dan tak bukan adalah harus dibiasakan. Jadi kesadaran spiritual itu hendaknya betul-betul kita tanamkan kepada diri kita agar kita ini selalu sadar dan beretika. Anak sekalian, ada sebuah ungkapan gini. Kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan oleh ilmunya. Tetapi kesuksesan seseorang itu adalah 80% ditentukan oleh cara berpikirnya, sikapnya, mentalnya, dan akhlaknya. Ini masuk dalam kategori kesadaran spiritual. Jadi sekali lagi ya, kesadaran seseorang itu 80%-nya adalah ditentukan oleh cara berpikirnya, akhlaknya, ya, atau di dalam bahasa kita belajar itu adalah kesadaran spiritualnya 80%. Adapun 20% itu adalah ilmunya yang mendukung. Ya, jadi ilmunya yang mendukung. Nah, makanya kita belajar etika profesi ini bertujuan agar kita menjadi profesional yang beretika. Ya, sekali lagi kita belajar etika profesi ini bertujuan agar kita menjadi orang-orang yang profesional yang beretika. Ya, ini ya. Oke, ya.
nanti akan kita beberapa studi kasus tentang masalah ini. Oke. Tip untuk melatih kecerdasan spiritual. Oke, ya. Merefleksikan diri terhadap makna hidup. Ya. Tip untuk melatih kecerdasan spiritual itu salah satunya adalah merefleksikan diri terhadap makna hidup. Apa yang dimaksud dengan merefleksikan diri terhadap makna hidup? Bukan berarti merefleksikan diri itu artinya ya tenger-tenger, ngelamun, delahom, ya bukan. Merefleksikan diri itu artinya itu Anda merenung ya terhadap makna hidup itu apa. Ya, ini apa sih tujuan hidup itu apa? Kemudian hidup itu apa, nanti itu bagaimana, pelajarilah makna hidup. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa merefleksikan diri tentang masalah makna ataupun tujuan hidup. Kalau di dalam ajaran agama kita ya kan sudah ada itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katanya gitu. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi merefleksikan diri tentang makna hidup itu salah satunya ya kita harus tahu tentang masalah tujuan hidup itu apa. Itu. Ya. Yang kedua adalah mengikuti aktivitas kegiatan sosial. Ya. Usahakan itu kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial, entah itu di sekolahan, entah itu di lingkungan rumah kita, entah itu aktivitas-aktivitas barangkali mungkin sesama teman, yang mana kegiatan-kegiatan sosial ini mempunyai makna. Nah, jadi ada aktivitas. Jangan sampai mengucilkan diri ataupun mungkin barangkali dalam bahasa yang bersemedi dan lain sebagainya, jangan. Ya, usahakan kita ini ada kegiatan yang lebih baik adalah kegiatan-kegiatan sosial yang lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. Nah, ini ya. Kita ini open lah ya, terbuka. Oke, kalau semama ada kritik, ada saran, ataupun mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu diperbaharui, ya tetap kita terima. Ya, jangan sampai nanti ada semama teman mungkin barangkali memberikan masukan, memberikan sanggahan, kemudian kita tidak terima, ya hilangkan perasaan-perasaan semacam itu. Jadi, mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan di dalam hidup. Nah, karena pada prinsipnya ya, kodrat manusia itu adalah berubah. Yang tidak mau berubah, ya berarti bukan manusia. Ya, kodrat manusia itu berubah. Kenapa? Mulai dari dalam rahim, kemudian dilahirkan kecil, bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi agak dewasa, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian buta. Kan ini kan proses perubahan. Nah, jadi pada intinya hidup adalah perubahan. Nah, silakan, tidak masalah. Kalau sudah paham, kalau ada teman barangkali mungkin yang kurang suka, kemudian ada teman yang mengkritik, ada teman yang kurang ini memberikan masukan, silahkan, tidak masalah. Welcome. Itu. Ya. Yang keempat, sering-seringlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalam ajaran agama kita ini sering kata-kata sodaqoh. Ya. Sodaqoh itu adalah berbuat kebaikan. Ya. Sering kita itu melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, maka insya Allah mungkin nanti akan kita petik hasilnya.
semakin kita sering melaksanakan dan melakukan kebaikan, maka nanti pada akhirnya, pada endingnya, kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Ya. Ada satu cerita, anak sekalian, ada suatu cerita. Di zaman Sayyidina Umar, ya, di zaman Sayyidina Umar itu ada cerita. Ada kakek dan nenek yang umurnya boleh dikatakan sudah lanjut usia, ya, sudah tidak kuat loh istilahnya. Ya. Tapi kakek dan nenek itu, ya, dia selalu menanam pohon zaitun. Ya, selalu mau menanam pohon zaitun. Padahal pohon zaitun itu, ya, itu berbuah baru akan menghasilkan itu di atas 20 tahun itu baru menghasilkan. 20 tahun, 25 tahun. Nah, kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar itu, ya, wahai kakek dan nenek, mengapa kamu menanam pohon zaitun itu padahal belum tentu kamu akan menikmati, ya, usiamu padahal sekarang ini boleh dikatakan sudah cukup tua. Kamu tidak akan menikmati. Soalnya pohon zaitun itu nanti 20 tahun atau 25 tahun itu baru akan berbuah. Nah, apa jawabnya daripada kakek dan nenek itu? Jawabannya gini, ya. Dalam bahasa Arabnya itu gini, nahnu nahurisu liman ba'dana, katanya. Saya menanam ini Tuhan, itu bukan untuk saya. Saya menanam pohon-pohon ini memang untuk anak cucu saya nanti, katanya gitu. Makanya ketika mendengar itu, Sayyidina Umar itu menangis. Ya, menangis. Kenapa menangis? Iya, karena orang setua itu sudah memikirkan anak dan cucunya untuk kemudian nanti. Itulah. Maka dari sekelumit cerita di atas, saya sampaikan kepada anak-anakku. Kenapa? Mulai sekaranglah kamu tanamkanlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Karena kebaikan itu pasti akan kamu raih. Meskipun tidak 5 tahun yang akan datang. Barangkali 10 tahun yang akan datang. Barangkali 20 tahun yang akan datang. Barangkali juga kamu nanti menjelang meninggal dan lain sebagainya. Itulah mungkin. Ataupun kalau kamu tidak menikmati, kebaikan-kebaikan itu nanti akan dinikmati oleh anak-anak cucu kamu sekalian. Nah, itu ya anak sekalian. Tadi lah. Kemudian gini. Ini ya. Nah, ini saya minta ada di sini ada studi kasus. Ya. Carilah contoh kasus yang terjadi di dunia perbankan. Banyak ya kasus-kasus yang menimpa. Nah, ini berkenaan dengan masalah yaitu tadi kita belajar etika profesi ini bertujuan agar kita menjadi profesional yang beretika. Nah, ini. Makanya cari nanti ya. Setiap orang, anak-anakku, apa contoh kasus-kasus yang terjadi di dunia perbankan. Banyak sekali. Nanti saya minta mungkin pada etapa atau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, saya akan minta bisa barangkali bercerita ya tentang masalah kasus-kasus yang terjadi di dunia perbankan. Karena apa? Karena ini sudah melanggar tentang etika profesi ya, dan juga melanggar orang profesional yang tidak beretika. Melanggar etika profesi dan juga orang yang berprofesi tetapi yang tidak beretika. Inilah kasus-kasusnya di dunia perbankan. Mungkin nanti akan kita sharing, bercerita pada tatap muka yang selanjutnya. Kira-kira mungkin ini saja harapan saya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan lebih gayeng,
lebih kerasan, lebih enak, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita tetap semangat di perbankan syariah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.